Sampai hari ini, aku masih menyesali keputusan bodoh yang kuambil 6 bulan, lalu memilih kosan yang kamar kosongnya tinggal nomor 13. Lucu kan? Seseorang seperti aku, yang biasa skeptis pada hal-hal gaib, pada angka-angka sial, pada cerita kamar angker yang sering beredar di grup mahasiswa baru malah, akhirnya mengalami sendiri sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Namaku Alfa, mahasiswa tingkat akhir di sebuah universitas negeri di Jawa Barat. Waktu itu aku lagi cari kos baru. Karena kontrakan lama habis dan temanku pindah keluar kota, aku butuh tempat tinggal secepatnya, dekat kampus, murah, dan tentu saja nyaman. Lalu aku ketemu sebuah kos tua di pinggir kampung, agak tersembunyi di balik deretan warung dan toko kelontong. Bangunannya 2 lantai, sepi, dan tidak terlalu terurus. Tapi pemiliknya ramah, harganya murah, dan katanya bisa langsung ditempati hari itu juga, pas aku datang. Dia bilang semua kamar sudah terisi kecuali satu nomor 13. Waktu aku tanya kenapa yang ini kosong padahal lokasinya strategis di ujung, dia hanya tersenyum kaku, lalu bilang, kebetulan aja kosong, Mas. Gak semua orang cocok di situ, harusnya aku curiga saat itu juga. Tapi, karena butuh tempat tinggal cepat, aku anggap saja itu cuma basa-basi penjaga kos yang ingin tampak misterius. Lagi pula, kamar itu bersih, luas, dan ada jendela menghadap ke halaman belakang yang rindang. Aku langsung setuju, bayar DP, dan pindahan malam itu juga. Tapi sejak aku bawa barang masuk, rasanya ada sesuatu yang gak beres. Malam pertama, ketika aku sedang mengatur lemari baju, tiba-tiba lampu kamar meredup sendiri, lalu terang lagi. Aku kira kabelnya longgar, tapi kejadian itu terulang 2 kali dalam 5 menit. Aku cek colokan, saklar, dan lampu, semua normal. Anehnya, pas aku buka pintu kamar untuk ke dapur ambil minum, kulihat semua lampu di lorong menyala stabil, hanya kamar 13 yang redup sendiri. Malam itu juga aku mulai mendengar ketukan di dinding sebelah kiri. Padahal tidak ada kamar lain, di sisi itu yang ada hanya tembok luar menghadap ke gang sempit, ketukannya pelan. Tapi teratur, tok dot 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 toka dot 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 tokang. Setiap jam 2 pagi, awalnya aku pikir itu tikus atau pohon yang kena angin. Tapi makin lama aku di sana, aku makin sadar, ketukan itu bukan suara alam, itu seperti kode, panggilan. Dan semakin aku mencoba mengabaikan, semakin sering bunyinya terdengar. Hari-hari berikutnya jadi semacam ujian mental. Setiap malam jam 2, aku terbangun oleh suara ketukan atau pintu lemari yang terbuka sendiri. Kadang, ketika aku menatap kaca cermin di meja rias, aku melihat pantulan kamar yang gelap padahal lampu sedang menyala. Aku bahkan merekam kejadian-kejadian aneh itu pakai HP. Tapi setiap kali kulihat hasil rekaman, filenya selalu rusak atau hanya menampilkan layar hitam pekat dengan suara berdesis. Aku mulai tidur dengan lampu menyala, dan itu pun tidak banyak membantu. Beberapa kali aku merasa seperti ada yang duduk di ujung kasur. Tapi saat ku buka mata, tidak ada siapa-siapa. Aku masih belum cerita ke siapapun, karena aku sendiri belum yakin apakah ini gangguan makhluk halus, atau cuma efek stres dari skripsi yang tak kunjung selesai. Tapi semua berubah pada malam ke-13 sejak aku tinggal di kamar itu. Malam itu, bukan hanya suara, bukan hanya cahaya, tapi sesuatu muncul bukan lewat pintu, bukan dari bawah tempat tidur, tapi dari dalam lemari. Sosok hitam, tinggi, leher panjang, dengan wajah yang tak bisa kujelaskan bentuknya. Matanya kosong, bolong seperti 2 lubang, dan ia menatapku dari balik pintu lemari yang terbuka setengah, seperti mengamati, seperti menunggu. Dan waktu aku mencoba bergerak, tubuhku tidak bisa digerakkan. Aku lumpuh, bahkan suaraku tercekat di tenggorokan. Waktu itulah aku sadar, aku tidak sendirian di kamar 13 ini, dan mungkin sejak awal memang tidak pernah sendirian. Setelah malam itu aku tidak bisa tidur dengan cara yang sama lagi. Setiap detik menjelang jam 2 pagi membuat jantungku berdegup lebih cepat dari biasanya, membuat udara di kamar seolah menekan paru-paruku seperti ada beban tak terlihat yang terus bertambah berat. Bahkan ketika lampu menyala terang, aku merasa seluruh ruangan itu menyempit pelan-pelan seperti sedang ditelan dari dalam. Tapi aku tidak menyerah begitu saja. Aku mencoba mencari alasan logis, mencoba menenangkan diri dengan berpikir semua ini cuma halusinasi, cuma stres akibat kelelahan dan tekanan akademik. Tapi jauh di lubuk hatiku, aku tahu, ini bukan cuma dalam kepalaku. 3 hari setelah aku melihat sosok hitam di lemari itu,
Aku memutuskan bertanya ke penghuni kos lain yang sepertinya menghindari kamar nomor 13 seperti wabah. Di meja makan bersama, aku duduk dengan seorang mahasiswa hukum bernama Dito yang tinggal di kamar 9. Dan tanpa basa-basi aku bertanya, "Bro, lu tahu kenapa kamar 13 selalu kosong sebelum gue masuk?" Dia langsung menoleh cepat. Wajahnya berubah tegang. Sendoknya berhenti di tengah perjalanan ke mulut, dan dia hanya menjawab dengan suara pelan, "Seriusan lu tinggal di situ?" Aku mengangguk. Dia menatapku lama, seolah mencari tanda, apakah aku sedang bercanda, atau memang benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Lalu dia berkata, "Gue nggak tahu semua detailnya, tapi ada yang pernah tinggal di kamar 13, 2 tahun lalu, namanya Rani. Anak psikologi. Waktu itu dia pindah, karena murah dan dekat kampus, sama kayak lu, tapi cuma tahan 2 minggu. Setelah itu, hilang kosong. Semua barangnya masih di kamar, dompet, HP, bahkan bajunya masih tergantung di jemuran. Enggak ada jejak dia keluar. Cuma satu malam, semua orang dengar suara jeritan dari kamar 13. Pas dicek kuncinya masih dari dalam, tapi kamarnya kosong. Aku merinding. Terus, ditemukan gak?" Dito menggeleng, "Gak pernah. Sampai sekarang, masih orang tuanya yang kadang datang cari info, tapi nggak ada titik terang." Aku tercekat, nafasku sesak, seluruh bulu kuduku berdiri. Itu menjelaskan kenapa lemari di kamarku waktu pertama kali datang seperti sudah pernah dipakai tapi tidak dibersihkan. Itu menjelaskan kenapa ada gantungan kecil berbentuk boneka voodoo di pojok kasur bawah yang sempat kukira mainan usan. Itu menjelaskan kenapa waktu aku pertama kali membuka laci meja, aku menemukan secari kertas kusut yang bertuliskan tangan kecil dengan tinta merah. "Tolong saya nggak tahu jalan keluar." Waktu itu aku kira cuma lelucon mahasiswa iseng. Tetapi sekarang semuanya terasa seperti potongan puzzle yang mengunci satu sama lain dengan pas, dan gambarnya adalah sebuah ruangan kosong, berisi bisikan, jeritan, dan mata yang tak pernah menutup. Dan malam itu juga, setelah mendengar cerita itu, aku kembali ke kamar dengan hati was-was, dan entah dorongan dari mana, aku memberanikan diri membuka lemari sekali lagi, kali ini dengan tangan gemetar. Aku mengangkat semua tumpukan pakaian lama, semua kardus tak terpakai, hingga di dasar lemari aku menemukan sesuatu yang membuatku nyaris muntah, sehelai rambut panjang, basah, terjerat di sela-sela papan lemari yang retak, seperti terjepit saat seseorang mencoba memaksa keluar dari dalam. Aku mundur perlahan. Pintu lemari menutup sendiri, dan dalam sekejap, lampu kamar mati total. Kegelapan menelan segalanya, dan dari dalam lemari yang tertutup itu, terdengar suara napas panjang seret, berat, dan sangat dekat. Malam itu aku tidak tidur. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku sadar, aku bukan penghuni pertama. Dan mungkin bukan yang terakhir. Sejak malam lemari itu menutup sendiri, dan napas berat terdengar dari dalamnya, aku tidak lagi bisa menganggap semuanya sebagai kebetulan atau efek stres belakang. Sesuatu di kamar kos nomor 13 itu benar-benar hidup, atau lebih tepatnya, tidak mati sepenuhnya, dan entah kenapa, waktu terus mengarahkan semuanya ke satu titik yang selalu sama, pukul 2 pagi. Setiap malam tanpa pengecualian, sejak hari ke-13 aku tinggal di sana, selalu terdengar suara ketukan 3 kali, teratur, lambat, dan dingin. Berasal dari arah yang sama tembok kiri kamarku, yang seharusnya menghadap ke gang kecil kosong dan tembok luar rumah kosu. Dan yang lebih aneh, setiap kali aku mencoba merekam dengan kamera HP atau aplikasi perekam suara, hasilnya selalu gagal. Kadang layar menjadi putih terang seperti terbakar, kadang file audio hanya merekam suara napas berat yang terdengar sangat dekat. Seolah mikrofon menangkap napas seseorang yang berdiri tepat di belakangku, padahal aku sendirian, dan kadang malah muncul suara yang tidak pernah kudengar saat proses perekaman, seperti bisikan perempuan dengan bahasa yang asing dan suara geraman rendah seperti binatang terluka. Karena terlalu takut, aku pasang kursi lipat di depan pintu lemari dan menyandarkan koper besar ke sana. Berharap jika sesuatu keluar dari sana malam-malam, setidaknya akan menimbulkan suara dulu sebelum muncul. Tapi ketakutanku justru makin menjadi ketika suatu malam kursi itu terguling tanpa suara. Padahal lantai kamarku bukan karpet, melainkan ubin keras yang seharusnya menghasilkan dentuman keras. Aku terbangun bukan karena suara, tapi karena perasaan dingin menusuk seperti air es dituang ke tengkukku. Dan saat mataku terbuka, aku melihat koper besar itu sudah berpindah posisi dari depan lemari ke pojok ruangan, menghadap pintu keluar.
Aku tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi. Aku tidak ingat memindahkannya. Dan lebih parahnya, saat aku menyalakan lampu senter dari HP dan memeriksa koper itu, aku melihat sesuatu tergores di permukaannya, bukan goresan biasa, tapi seperti tulisan yang tercakar paksa, keluar sebelum kamu ikut terkunci. Saat itu, aku mulai mempertimbangkan untuk pindah kos. Tapi ada satu hal yang membuatku tetap tinggal, bukan karena nekat, tapi karena rasa penasaran yang makin menjadi-jadi. Apalagi setelah aku bicara lagi dengan Dito dan salah satu anak kos lainnya, yaitu Naya. Mahasiswi arsitektur yang tinggal di kamar paling depan dekat ruang tamu. Saat aku cerita soal napas dari dalam lemari, dia langsung pucat dan menutup mulutnya. Lalu bilang, "Alvan, lu tahu nggak? Dulu sebelum kos ini dibangun, tanah di bagian belakang, yang sekarang jadi deretan kamar 11 sampai 15, dulunya bukan lahan kosong. Dulu itu bekas puskesmas. Yang kebakaran tahun 1999, 5 orang meninggal, termasuk seorang pasien psikiatri yang dikunci di ruang isolasi, ruang yang sekarang jadi posisi kamar 13 kamu. Aku membeku, puskesmas terbakar, ruang isolasi, pasien psikiatri, semuanya seperti mulai masuk akal. Seperti kisah klasik dalam film horor yang tiba-tiba menjadi nyata di hadapanku. Tapi ada satu pertanyaan yang terus berputar di kepalaku. Kenapa kamar itu masih disuakan? Kenapa pemilik kos tidak menutupnya saja? Lalu malam itu juga, saat aku coba tidur lebih awal, aku memasang rekaman bacaan surat Al-Baqarah dari YouTube dengan harapan suasana jadi lebih damai, dan anehnya, tidak ada ketukan jam 2 malam itu. Tidak ada suara apapun. Tapi tepat pukul 2.13 menit, HP-ku mati total. Layar jadi hitam, dan tiba-tiba terdengar suara dari belakang telingaku, bukan ketukan, bukan napas, tapi bisikan jelas. Itu tidak akan menyelamatkanmu. Aku terlonjak dari tempat tidur, meraih HP, mencoba menyalakannya, dan saat menyala, layar HP KO menunjukkan satu notifikasi pesan yang tidak pernah aku buka. "Kamu sudah melihatnya. Sekarang jangan tutup mata." Dan malam itu, aku tahu. Pukul 2 bukan waktu tidur lagi. Pukul 2 adalah waktu bangun bagi sesuatu yang tak terlihat oleh manusia biasa. Pagi setelah bisikan itu terdengar jelas di belakang telingaku, aku tidak berani membuka pintu kamar sampai matahari benar-benar naik tinggi. Aku duduk terpaku di atas kasur, selimut menyelimuti tubuhku sampai kepala sambil menatap pintu lemari yang tidak lagi kukunci sejak malam koper bergeser sendiri. Dan ketika akhirnya aku memberanikan diri bangkit, membuka gorden, membiarkan cahaya matahari masuk, aku merasa sedikit lebih tenang, walau tubuhku tetap gemetar karena kurang tidur, ketakutan, dan sesuatu yang terus menggema dalam kepala. Suara bisikan itu yang jelas bukan dari mimpi. Hari itu, aku memutuskan bolos kuliah dan pergi ke warnet terdekat, mencari informasi apapun tentang puskesmas terbakar tahun 1999, dan benar saja di salah satu forum lokal, aku menemukan artikel lama yang menyebutkan kejadian kebakaran hebat di sebuah puskesmas di pinggiran kota, menewaskan 5 orang termasuk satu pasien jiwa bernama Dewi Rahayu, seorang perempuan muda yang menurut laporan medis sering berbicara sendiri, mengaku melihat orang tanpa wajah, dan pernah mencoba menggali keluar dari ruangannya sendiri dengan kuku sampai berdarah. Foto hitam putih yang menyertai artikel itu menunjukkan wajah Dewi meski buram, dan saat aku melihat foto itu, perutku terasa mual karena wajah itu tidak asing. Aku pernah melihatnya di dinding cermin kamarku, samar-samar, 2 malam sebelumnya. Tapi lebih mengerikan dari semua itu adalah fakta bahwa kebakaran itu terjadi tepat pada tanggal 13 Oktober, dan hari itu adalah tanggal 12 Oktober. Malam nanti akan jadi 13 Oktober, dan entah kenapa aku merasa kamar ini sedang menanti sesuatu. Ketika malam mulai datang, langit lebih cepat gelap dari biasanya. Udara kamar terasa lebih lembab, dan jam digital di HP-ku rusak menunjukkan angka 13/13 terus-menerus tanpa henti. Meskipun aku sudah restart berkali-kali, aku mencoba mengalihkan pikiran dengan nonton YouTube sambil memakai headset, tapi itu malah jadi kesalahan besar, karena ketika lagu random diputar otomatis, tiba-tiba muncul suara ketukan dari arah pintu depan. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Aku copot headset cepat-cepat, menatap pintu itu, diam, lalu ketukan itu terdengar lagi, pelan. Toka ... toka. Dari arah balik pintu yang seharusnya mengarah ke lorong.
Tapi posisiku membuatku tahu pasti. Suara itu datang dari dalam kamarku sendiri. Aku berdiri perlahan, mendekati pintu, menempelkan telinga, tidak ada suara. Tapi ketika aku mencoba mengintip ke celah bawah pintu, ada bayangan kaki, 2 kaki kurus, pucat, berdiri diam di balik pintu, menghadapku dari jarak yang sangat dekat. Nafasku tercekat. Aku mundur perlahan, dan tiba-tiba, pintu terbuka pelan. Berderit seperti dibuka oleh seseorang yang tidak ingin ketahuan, tapi ketika terbuka sepenuhnya tidak ada siapa-siapa, hanya lorong sepi, gelap, tanpa satupun lampu menyala. Tapi dari arah ujung lorong, kamar nomor 15 yang seharusnya kosong pintunya sedikit terbuka, dan aku bersumpah melihat sesuatu berdiri di balik pintu itu. Seseorang berbaju rumah sakit, menunduk, rambut panjang menjuntai ke bawah, dan satu tangan menunjuk ke arahku. Aku membanting pintu kamar, menguncinya rapat, lalu menekan tombol record di HP, dan mulai membaca doa keras-keras sambil gemetar. Tapi suara lain muncul dari belakangku, suara lembut, hampir berbisik. Kamu sudah membuka pintunya, sekarang kamu harus lihat semuanya. Aku menoleh cepat, dan cermin di dinding mulai berumbun sendiri dari dalam, menampilkan tulisan perlahan, dengan jari-jari yang tak terlihat. Selamat datang di kamar 13, kamu tamu terakhir. Aku tidak tahu bagaimana bisa bertahan di malam itu, atau bahkan kenapa aku tetap bertahan ketika tulisannya muncul begitu jelas di cermin. Seolah ditulis dari dalam permukaan kaca, aku membeku di tempat, tak bisa bergerak. Hanya bisa menatap huruf-huruf yang perlahan memudar seperti embun yang menguap. Selamat datang di kamar 13, kamu tamu terakhir. Kata terakhir itu menggema di kepalaku, berulang-ulang, seolah menciptakan gema sunyi yang justru menekan ruang pikiranku sampai terasa sempit, dan untuk pertama kalinya aku benar-benar merasa kamar ini bukan sekadar tempat tinggal, melainkan perangkap. Semacam ruang transisi antara dunia nyata dan sesuatu yang jauh lebih gelap. Pagi harinya, saat aku akhirnya keluar kamar, setelah tidak tidur semalaman, aku mendapati beberapa penghuni kos berkumpul di ruang tengah. Wajah mereka tegang, dan salah satu dari mereka anak teknik mesin bernama Wahyu berkata sambil menunjuk ke arahku, Mas Lo semalam keluar kamar jam 2 lewat. Dia aku bingung. Enggak, aku di dalam kamar terus. Tapi mereka bersumpah melihat seseorang berdiri di lorong tengah jam 2 dini hari. Sosok yang diam menatap ke arah mereka yang sedang nongkrong di dapur, lalu perlahan menghilang begitu saja, meninggalkan bau sangit seperti daging terbakar. Seseorang bahkan bilang mendengar suara perempuan menangis pelan dari dalam kamarku. Padahal aku sendiri tidak mendengar apapun selain detak jantungku sendiri. Kejadian demi kejadian mulai berulang seperti pola. Lampu kamar sering mati sendiri tepat pukul 2 lewat 13 menit. Lemari terbuka dengan sudut yang sama tiap malam, dan di lantai pojok, setiap pagi aku menemukan bekas telapak kaki basah kecil yang mengarah ke arah pintu keluar, tapi tidak pernah melewati ambang. Di suatu malam, ketika aku benar-benar lelah dan ketiduran tanpa sengaja aku bermimpi anak. Aku berada di kamar yang sama tapi semua warna memudar menjadi abu-abu dan dari langit-langit meneteskan air hitam pekat seperti oleh. Sementara sosok perempuan muda berdiri di depan lemari mengenakan baju pasien rumah sakit robek-robek dengan mata hitam polos tanpa kelopak berkata padaku dalam suara tanpa bibir bergerak, aku tidak terbakar, aku dikurung, aku dikubur di dalam kamar ini. Jangan pergi sebelum kau tahu siapa aku. Ketika aku terbangun, aku keringat dingin, tubuhku menggigil, dan dari bawah kasur terdengar suara seperti kuku mencakar lantai. Aku tidak tahan lagi. Aku mencari pemilik kos, Pak Budi, dan memaksanya untuk jujur. Awalnya ia mengelak, berlagak tak tahu apa-apa. Tapi saat aku sebut nama Dewi Rahayu, dia langsung pucat. Ia mengajakku ke warung sebelah, dan bicara pelan. Saya dulu kerja bangunan waktu kos ini direnovasi. Waktu kami bongkar lantai kamar 13 untuk ganti keramik, kami temukan sesuatu. Aku menelan ludah. Apa? Pak Budi menatap kosong. Sebuah papan kayu tua, sepatu pintu perangkap yang tertutup rapat di bawah lantai. Ada bekas darah dan tulang jari manusia. Tapi bos saya suruh tutup. Katanya jangan ungkip. Nanti panjang urusannya. Aku menggigil. Jadi memang ada sesuatu dikubur di bawah kamarku. Malam itu aku balik ke kamar dengan kepala pusing. Tapi saat membuka pintu, aku terpaku di tengah kamar. Seseorang berdiri, rambut panjang, badan hangus, baju putih penuh noda gosong dan darah. Wajahnya tidak ada, hanya permukaan kulit hitam licin tanpa mata, hidung, atau mulut, dan tangannya
menunjuk lurus ke bawah lantai kamar tepat di bawah tempat aku biasa tidur. Perlahan, aku mendengar bisikan lirih dari seluruh penjuru dinding. Suara-suara perempuan memanggil, berdesakan, memohon. Kamar ini bukan hanya dihuni, kamar ini adalah makam. Malam setelah aku melihat sosok tanpa wajah berdiri di tengah kamar dan menunjuk lantai, aku tidak berani tidur sama sekali. Aku duduk bersandar ke dinding sambil menggenggam obeng kecil yang biasa kupakai bongkar rak seperti senjata primitif yang entah untuk apa. Kupandangi ubin lantai di bawah kasurku berulang-ulang, mencoba mencari celah, garis, atau apapun yang menandakan bahwa ada sesuatu tersembunyi di bawahnya. Karena tubuh sosok itu tidak bergerak sampai pukul 3:05. Lalu menghilang begitu saja seperti kabut yang tersedot balik ke dalam retakan waktu. Pagi harinya, aku meminta izin ke kampus dengan alasan sakit dan menghabiskan waktu membeli alat seadanya di toko bangunan kecil dekat Pasar Pahat Logam, Palu, dan senter besar. Aku tahu ini gila, aku tahu membongkar lantai kos bukan ide bagus. Tapi rasa takut bercampur penasaran membuat otakku terus memutar kemungkinan-kemungkinan yang semakin tidak logis. Bagaimana jika Dwi benar-benar dikubur di bawah lantai kamar ini? Bagaimana jika roh itu terus menjerit meminta ditemukan? Siangnya, aku menunggu sampai kos sepi, lalu mengunci kamar dan mulai mengangkat kasur, karpet, dan semua barang di bagian tengah ruangan. Lantai keramiknya terlihat biasa, tapi ketika ku sentuh salah satu ubin di titik tempat sosok itu menunjuk semalam, terasa agak longgar, seolah hanya ditempelkan seadanya. Aku mulai memahat pinggirannya, pelan-pelan. Setiap ketukan palu membuat jantungku ikut berdetak lebih cepat. Setelah sekitar 20 menit, satu ubin terangkat penuh, dan di bawahnya, bukan semen, tapi papan kayu tua. Seperti pintu lantai yang ditutup paksam, warnanya kecoklatan, penuh goresan, dan noda gelap seperti darah yang telah mengering bertahun-tahun. Tanganku gemetar waktu kusentuh papan itu. Rasanya seperti menyentuh kulit manusia. Perlahan, ku congkel sisi papan dengan pahat, dan terdengar bunyi klik kecil seperti sesuatu yang mengunci dari dalam. Akhirnya lepas, aku dorong pelan. Dan terbuka, sebuah ruang sempit muncul di bawahnya, ruang setinggi 1 meter, berisi udara pengap, gelap, dan bau air tajam seperti bangkai tikus yang disembunyikan terlalu lama. Kupasang senter ke dalam lubang itu, mataku membelalak di dalamnya. Ada tulang belulang manusia, tidak utuh, tapi jelas. Tengkorak kecil dengan rambut hitam kusut masih menempel, kain putih dengan motif garis rumah sakit yang sudah lapuk, dan di sebelahnya, cermin kecil bundar yang retaknya membentuk simbol aneh, seperti mata yang ditusuk dari dalam. Aku hendak menutup papan itu kembali, ketika aku mendengar suara bisikan serempak, bukan dari luar, tapi dari dalam lubang itu, "Jangan tinggalkan kami masih hidup di sini, di gelap." Aku mundur refleks, terjatuh, dan papan kayu itu tertutup sendiri, menghantak dengan bunyi keras. Lampu kamar langsung mati, HP-ku ikut mati, dan dari arah lemari, pintunya terbuka sendiri perlahan. Sangat perlahan. Dan dari dalamnya, keluar kabut hitam, bergulung seperti asap yang hidup, membentuk wajah bukan wajah manusia, tapi gabungan dari banyak wajah. Satu menangis, satu menjerit, satu tanpa mata, dan satu lagi tersenyum ke arahku. Semua wajah itu menyatu di langit-langit, lalu berputar pelan seperti lingkaran pengorbanan. Telingaku mendesis, seperti tekanan udara meningkat drastis. Tiba-tiba, dari lantai, muncul satu tangan hangus, kuku-kuku panjang mencengkeram ubin, seperti mencoba meraih udara. Dan di antara napas berat yang makin dekat, suara itu kembali terdengar, jelas sekali. Dari balik lantai, "Kalau kamu sudah membuka, maka kamu harus menyelesaikan." Sejak aku membongkar lantai kamar, dan melihat sendiri tulang belulang serta ruang rahasia di bawah ubin, sesuatu dalam diriku berubah, bukan hanya karena ketakutan yang semakin menggerogoti, tapi karena perasaan bahwa aku sekarang bukan lagi penghuni biasa, melainkan bagian dari sesuatu yang lebih besar, lebih tua, dan jauh lebih jahat daripada sekadar arwah penasaran. Kamar kos ini bukan sekadar tempat tinggal, tapi wadah semacam penjara spiritual yang menyimpan cerita-cerita tak selesai dari mereka yang ditahan di dalamnya. Malam setelah aku menutup kembali lantai tersebut, aku mencoba meninggalkan kamar, berpura-pura keluar sebentar beli makan di warung depan, tapi saat kakiku melangkah ke tangga, aku merasa dunia berputar. Cahaya lampu koridor bergoyang, langit-langit tampak lebih tinggi dan lorong depan terlihat lebih panjang dari biasanya. Aku berjalan sambil menahan pusing, dan ketika sampai di depan pintu keluar kos,
Pintunya tidak bisa dibuka, aku putar kunci, dorong keras-keras, tapi pintu itu seperti dilem oleh kekuatan yang tak kasat mata. Saat aku menoleh ke belakang, semua pintu kamar di sepanjang lorong tertutup rapat, dan suasana menjadi bisu, tanpa suara jangkrik, tanpa angin, bahkan detak jam dinding pun seolah berhenti. Dan dari belakangku di balik punggungku, aku merasakan napas panjang, panas, sangat dekat. Tapi saat ku toleh cepat, tidak ada siapapun, aku kembali ke kamar dengan jantung berdetak tidak karuan. Dan di meja belajar, aku melihat sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Sebuah buku catatan kecil, lusul. Halaman-halamannya menguning, dengan nama-nama tertulis rapi seperti absen. Nama pertama, Dewi Rahayu. Lalu nama kedua, Putra Ardiansyah. Ketiga, Maylin Oktaviani. Keempat, Reza Kurniawan. Dan selanjutnya, ada 5 nama lain yang aku tidak kenal. Tapi yang membuatku menelan ludah adalah nama terakhir di halaman itu, Alvan Permana, yaitu namaku sendiri, dan di sebelahnya tertulis dengan tinta merah, aktif. Aku mulai panik, membuka semua halaman, mencari penjelasan. Tetapi di halaman belakang hanya tertulis kalimat yang membuat bulu kuduku berdiri. Yang masuk akan dicatat, yang keluar akan dihapus, yang tertinggal akan diserap. Saat itu juga, pintu lemari terbuka sendiri, dan dari dalamnya, bukan hanya sosok atau kabut, tapi sebuah kepala, tergeletak di lantai lemari, wajahnya pucat dengan mata melotot, rambut panjang menyapu papan. Dan mulutnya, menganga seperti ingin berteriak tapi tak mampu. Aku terlompat mundur, terjatuh, tapi suara dari kepala itu berbicara tanpa bibir bergerak, suara yang menggema langsung di dalam kepalaku. Kami bukan satu, kami semua adalah satu. Lalu lampu mati, HP mati, udara mendadak berat seperti air, dan dari setiap dinding muncul suara ketukan. Bukan dari luar tapi dari dalam tembok, seperti ada banyak orang di dalam sana, mengetuk bersamaan, seolah minta dibebaskan. Suaranya ritmis, seragam, dan ketika aku memejamkan mata, aku bisa melihat mereka, wajah-wajah orang yang tak pernah keluar, terjebak di antara dinding, lantai, langit-langit, semua menggapai-gapai. Semua memanggil namaku. Mereka tidak hanya terkurung di sini, mereka menjadi bagian dari kamar itu sendiri. Setelah malam itu, malam di mana suara ketukan terdengar dari dalam tembok, dan kepala tanpa tubuh muncul dari lemari dengan mata membelalak seperti ingin bicara namun tak mampu berteriak, aku tak lagi menganggap kamar ini sebagai ruangan nyata. Perlahan aku sadar. Kamar kos nomor 13 bukan sekadar tempat berwujud fisik, tapi portal sebuah ruang batas antara dunia kasat mata dan dimensi entah apa. Tempat jiwa-jiwa yang tak selesai berkumpul, bukan untuk beristirahat, tapi untuk menunggu, untuk mengulang rasa sakit, untuk menarik yang hidup, agar ikut menjadi bagian dari mereka. Selama 2 hari penuh aku mencoba segala cara untuk keluar dari tempat ini. Aku membakar dupa, menyiram ruangan dengan air garam yang dikirim ibuku, bahkan menyalakan murotal surat Yasin dari subuh hingga tengah malam, namun tetap saja pukul 2. Nol datang dengan ketukan yang tidak pernah berubah, tok, 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 selalu 3 kali, selalu dari tembok kiri, selalu setelah bisikan halus menyebut namaku dengan nada penuh kasihan, bukan kemarahan. Yang lebih menyeramkan lagi adalah saat aku mencoba bicara pada salah satu tetangga kos Naya, yang dulunya sempat memperingatkanku soal sejarah tempat ini. Ketika aku bertanya apakah ia pernah melihat sesuatu dari dalam kamarnya, ia malah menatapku dengan tatapan kosong dan bertanya, kamar 13. Di sini cuma ada 12 kamar, Van. Aku bingung, maksudmu? Lalu dia tunjukkan papan nomor kamar di pintu depan kos kamar yang kutinggali, ternyata bertuliskan angka 12, bukan 13. Tapi saat aku lihat sendiri dari luar, angka itu seperti baru ditempel tempelan kertas, menutupi angka lama yang tercetak di kayu, 13. Aku mulai curiga, lalu mencari tahu di RT setempat. Di seorang bapak tua yang jaga POS ronda mengatakan, sesuatu yang membuat darahku seperti berhenti mengalir. Dulu ada kamar 13, betul, tapi setelah kejadian, yaitu, mereka ganti jadi 12 ampere, supaya nggak ada yang curiga, tapi tetap aja, kamarnya masih itu-itu juga. Aku bertanya, kejadian apa, Pak? Dan ia hanya bergumam sambil menatap kosan, orang yang terakhir tinggal di situ. Nggak pernah keluar, kalimat itu menghantamku seperti palu godam. Aku kembali ke kamar dengan langkah goyah, dan saat membuka pintu, aku langsung tahu, ada yang berubah. Barang-barangku berpindah tempat,
buku catatan yang dulu di meja sekarang berada di bawah tempat tidur. Di dinding, ada tambahan coretan arang yang membentuk lingkaran penuh nama dan semua nama itu adalah nama di buku catatan kemarin, termasuk namaku. Tetapi sekarang coretan di sebelah Alvan Permana telah berubah dari akar TF menjadi terpilih. Dan saat aku mencoba merobek kertas itu, tangan kiriku bergetar hebat, hingga dari pori-pori jari keluar darah segar seperti tinta, menetes ke lantai dan langsung membentuk satu kata. Bukan, aku tidak tahu apakah itu perintah atau peringatan, tapi lantai kayu yang kemarin kutemukan kini mulai mengelupas sendiri tanpa aku sentuh. Ubin-ubin retak, ratakan membentuk bentuk oval seperti pintu, dan dari bawahnya terdengar suara isakan. Bukan satu, tapi banyak. Ratusan, seperti anak-anak menangis bersamaan. Aku ingin lari, tapi pintu kamar tidak bisa dibuka, gagangnya dingin, seperti logam beku. Aku ingin teriak, tapi suaraku tercekat, dan ketika akhirnya aku menoleh ke belakang, lemari sudah terbuka, dan seseorang berdiri di dalamnya. Setengah badannya tertanam ke dinding, seperti tertelan bangunan itu sendiri, tapi tangannya menunjukku, perlahan, sambil berkata dengan suara dua nada suara pria dan wanita menyatu yang masuk tidak akan keluar, kecuali yang berikutnya datang. Malam itu, aku mengerti satu hal yang membuatku hampir gila, tidak semua pintu bisa dibuka dari dalam, terutama pintu yang tidak lagi berada di dunia ini. Setelah malam, ketika aku melihat setengah tubuh manusia tertanam di dalam lemari, suara isakan dari bawah lantai terus mengikutiku bahkan di siang hari tidak lagi menunggu pukul 2 dini hari. Suara itu kini datang kapan saja. Membuatku sulit membedakan mana dunia nyata dan mana bayangan kamar yang terus bergerak hidup, seperti bernapas dan menatap balik padaku. Tubuhku melemah, wajahku pucat setiap kali bercermin. Bahkan pantulan bayanganku mulai terlihat berbeda, kadang tersenyum ketika aku sedang diam, kadang menangis meski wajahku datar. Aku merasa perlahan menjadi bagian dari dinding itu, dari lantai itu, dari kamar itu, dan semakin lama aku tinggal, semakin aku mengerti bahwa kamar ini tidak hanya menghukum. Kamar ini memilih. Di hari ke-30 sejak aku tinggal, aku kembali membuka ruang di bawah lantai. Kali ini, aku tidak hanya menemukan tulang dan rambut, tapi juga buku catatan tua yang tertutup darah kering, berisi tulisan tangan dalam bahasa campuran Jawa kuno dan Latin. Semacam mantra pengikat jiwa. Dalam salah satu halaman, tertulis nama seseorang, Dr. Hadi Permana, tahun 1998. Hatiku mencelos, Permana, nama belakangku. Dan setelah ku pelajari lebih jauh, ku temukan bahwa Dr. Hadi adalah ayah kandungku, seorang psikiater yang bekerja di puskesmas lama sebelum terbakar ayah, yang katanya mati dalam kecelakaan mobil sebelum aku lahir. Tapi dari buku itu, aku tahu bahwa ia tidak mati dalam kecelakaan. Ia dibunuh, dikurung oleh pasiennya sendiri, Dewi Rahayu. Rupanya, ayahku adalah pencetus terapi ekstrem pengurungan spiritual bagi pasien gangguan jiwa berat, sebuah metode ilegal yang mengurung arwah dalam ruangan tertutup agar menetap dan tidak menghantui dunia luar. Tapi terapi itu gagal. Dewi tahu ia dijadikan eksperimen, dan dalam kemarahan tak terhingga, ia membakar puskesmas itu dengan dirinya sendiri dan 5 jiwa lainnya sebagai kunci pengikat. Dan yang tak kusadari aku adalah darah dari pencipta kutukan ini. Kamar ini memilihku bukan karena kebetulan, tapi karena darahku adalah bagian dari ikatan itu. Aku melihat semuanya dalam penglihatan samar saat menyentuh buku itu, wajah ayah Tul, eksperimen pada Dewi, teriakan saat kebakaran, dan bagaimana arwah yang tertahan butuh tumbal baru agar jaringan spiritual tidak runtuh. Maka dipilihlah generasi berikutnya, aku. Malam itu, kamar menjadi hidup, dinding berdenyut seperti kulit manusia. Langit-langit meneteskan darah hitam, dan lantai tempatku buka lubang menganga seperti mulut raksasa yang menanti korban, dan dari dalamnya muncul satu persatu arwah yang selama ini kulihat samar, Reza, Meilin, Putra, dan terakhir, Dewi. Wajahnya separuh hangus, separuh cantik, mata merah menyala, dan di tangannya tergenggam cermin bundar retak. Ia mendekat pelan, lalu berkata, kau bisa menutup semuanya, atau menggantikan kami semua. Aku hanya bisa gemetar. Bagaimana? Tanyaku. Ia menyerahkan cermin itu padaku. Pecahkan, dan kau akan bebas. Tapi semua yang tertahan akan masuk ke tubuhmu. Aku menggeleng, menolak, atau biarkan pintunya tetap terbuka. Dan tunggu, yang berikutnya datang. Aku mulai sadar kamar ini tidak pernah ingin kosong.
Kamar ini butuh penjaga, dan selama ini yang terjadi adalah siklus, di mana satu korban akan jadi bagian dari penjaga spiritual, menunggu pengganti berikutnya, dan kini, aku yang terpilih, karena aku darah dari yang memulai, dan hanya darah yang sama, yang bisa mengakhirinya. Tapi untuk itu, aku harus menjadi wadah semua jiwa yang dikurung, menampung semuanya, agar kamar bisa kosong, agar yang berikutnya tak perlu mengulang siklus terkutuk ini. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah aku cukup kuat untuk menanggung semuanya? Saat cermin bundar retak itu berada di tanganku, dunia di sekelilingku terasa berhenti, detak jam hilang, udara beku, dan suara napas para arwah yang berkumpul di dalam kamar terdengar seperti bisikan berlapis, memanggil namaku dari balik tembok, dari lantai, dari cermin, dari diriku sendiri. Aku berdiri di tengah kamar yang kini tak lagi tampak seperti kamar, melainkan ruang abu-abu tak berdinding yang menggantung di antara waktu dan tempat di mana hanya ada aku, Dawe, dan semua jiwa yang tertahan oleh ritual ayahku bertahun-tahun lalu. Tubuhku bergetar saat Dewi mendekat, membisikkan kalimat terakhir yang menandakan pilihan yang harus kuambil. Kamar ini akan tertutup jika seseorang bersedia menjadi pintu, kau keturunannya, kau yang harus jadi kunci. Dan ketika aku bertanya, apa yang terjadi jika aku menolak? Dewi tidak menjawab dengan kata-kata, melainkan menunjukkan wajah-wajah yang terperangkap, Reza yang menangis, Melin yang menggenggam dadanya, Putra yang berteriak tanpa suara, dan ratusan arwah lain yang tidak punya nama. Semua berdiri di sekelilingku seperti lautan manusia yang lupa bentuk tubuhnya. Aku tahu, jika aku menolak, mereka akan tetap tertahan, dan jiwa-jiwa baru akan terus diseret masuk, termasuk orang-orang terdekatku. Siapapun yang masuk ke dalam kamar itu setelahku, maka aku menggenggam cermin itu kuat-kuat, menatap keretakan yang membentuk simbol mata. Dan dengan satu napas dalam, aku pecahkan cermin itu ke lantai. Seketika dunia menjadi hitam pekat, dan tubuhku seolah ditarik dari segala arah, panas, dingin, perih, dan kosong. Aku tidak tahu berapa lama aku berada dalam kehampaan itu. Tapi saat aku membuka mata, aku kembali di dalam kamar. Tubuhku lemah, tapi semua terasa tenang. Tidak ada suara ketukan, tidak ada lemari bergerak, tidak ada napas di balik dinding, hanya keheningan. Tapi ketika aku berjalan ke depan cermin, aku melihat sesuatu yang tidak sesuai bayanganku tidak bergerak. Aku angkat tangan kanan, bayangan di cermin tidak ikut. Aku tersenyum. Bayangan tetap diam, lalu, perlahan, bayangan itu mulai menyeringai dan mengangguk padaku. Saat itu aku sadar, aku telah menjadi penjaga, aku adalah pintu, aku adalah penutup siklus. Kamar kos nomor 13 kini hanya kamar kosong, tak ada lagi ketukan jam 2 pagi, tak ada lagi kepala di lemari, tak ada lagi arwah menjerit, semua sunyi. Tapi hanya satu yang tahu apa yang terjadi. Hanya satu yang masih tinggal. Dan malam ini, ada penghuni baru yang menempati kamar 13, tidak tahu apa-apa, membawa koper dan kasur, bertanya ke ibu kos, nomor 13 ya bu? Gak apa-apa, katanya angker. Ibu kos hanya tertawa kecil dan berkata, itu cuma mitos. Di dalam kamar, si penghuni baru membuka koper, menaruh barang, lalu duduk di kasur, dan ketika malam datang, tepat pukul 2, terdengar ketukan pelan dari dalam cermin. Namanya Aldi, mahasiswa baru dari luar kota, yang baru saja pindah ke kosan itu, karena letaknya dekat kampus dan harganya cukup murah. Dia tidak tahu apapun tentang cerita-cerita lama, tidak tahu soal penghuni sebelumnya, tidak kenal siapa Alvan, dan bahkan tidak sadar bahwa pintu kamar yang ia tempati sebenarnya pernah ditutup selama bertahun-tahun sebelum dibuka kembali 2 hari sebelum kedatangan yang ibu kos, yang sudah lama tidak menyewakan kamar 13, karena alasan renovasi. Tiba-tiba merasa enteng hati, ketika seseorang menelepon menanyakan kamar kosong, dan mengatakan siap bayar langsung setahun di muka tanpa nego. Uang yang ditransfer pun masuk tanpa kendala, seperti semesta memang menyetujui. Hari pertama Aldi hanya merasa kamar itu sedikit lembab dan agak berbau kayu tua, tapi selain itu, tidak ada yang aneh. Malam pertama dilalui dengan normal, tidur cepat karena kelelahan, dan bangun pagi dengan matahari masuk dari sela gorden yang sobek di ujung. Hari kedua, mulai muncul sedikit hal ganjil, suara seperti gesekan kuku dari dalam lemari, yang ia anggap suara tikus. Lalu jam dinding, yang berhenti tepat pukul 2.13 tanpa sebab. Padahal baru dibeli dari toko modern. Namun, karena pikirannya sibuk dengan kuliah,
tugas orientasi, dan perkenalan kampus, Aldi mengabaikannya. Malam ketiga, Aldi mulai mimpi aneh. Ia bermimpi dirinya berada dalam kamar yang sama, tapi tembok-temboknya basal dan berdarah. Dan dari cermin muncul bayangan seseorang berdiri tepat di belakangnya. Sosok pria muda yang wajahnya mirip dirinya sendiri. Aldi terbangun dengan keringat dingin, dan ketika melihat ke arah cermin di dinding, ia melihat sesuatu yang membuatnya tercekat. Tulisan samar muncul di permukaan kaca, seperti bekas embun jari. Kamu berikutnya. Tapi karena hanya terlihat sebentar lalu hilang, ia pikir itu halusinasi karena stres. Ia tidak tahu, di balik cermin itu, Alvan masih ada, tidak sebagai manusia, tapi sebagai penjaga dimensi, sebagai pintu, sebagai pengikat, dan tugasnya sekarang adalah menahan arwah-arwah lama tetap di dalam sambil menunggu jiwa berikutnya untuk menggantikan dirinya. Karena setiap pintu yang tertutup dari dalam, suatu hari akan terbuka dari luar. Dan ketika Aldi suatu malam memutuskan merekam vlog Ihsan untuk konten YouTube-nya, isinya memperlihatkan isi kamarnya yang katanya sedikit angker, dan ketika ia review hasil rekaman di detik ke-45, ketika kamera mengarah ke cermin, terlihat seseorang berdiri di belakangnya, menunduk dengan mata kosong dan senyum miring bukan bayangannya. Komentar di video itu pun mulai muncul satu demi satu. Bang, itu siapa yang berdiri di belakang? Seriusan, itu bukan kamu kan? Woi, kamar lu serem banget. Dan saat Aldi membaca komentar-komentar itu, ia menoleh ke cermin, cerminnya sudah retak. Dan dari balik retakan itu, muncul bisikan. Selamat datang di kamar 13. Namanya adalah Dewi Rahayu, dulu seorang mahasiswi keperawatan tingkat akhir yang cerdas, dan dikenal banyak orang, karena kelembutan sikapnya. Ia bukan tip yang suka mencolok, selalu mengenakan kerudung putih, dan seragam rapi, dan selalu tersenyum sopan pada siapapun, bahkan pada tukang parkir dan penjaga warung. Namun di balik senyum itu, tersimpan trauma yang tak pernah diungkap. Masa kecilnya penuh dengan kekerasan. Ayah kandungnya seorang pecandu yang hilang setelah membakar rumah mereka, dan sejak itu ibunya mengalami gangguan mental dan dirawat di puskesmas jiwa tempat Dewi magang tanpa siapapun tahu. Saat pertama kali ia masuk ruang perawatan jiwa, di lantai bawah bangunan tua itu, ia melihat ibunya di rantai ke tempat tidur dengan kondisi tubuh penuh luka, diperlakukan tidak manusiawi oleh sistem yang mengatasnamakan terapi penyembuhan spiritual. Dan disinilah ia pertama kali bertemu Dr. Hadi Permana, seorang psikiater dengan metode tidak lazim yang percaya bahwa gangguan kejiwaan bisa disembuhkan dengan pemindahan energi roh negatif ke dalam ruang tertutup secara permanen. Dewi melihat dengan matanya sendiri bagaimana beberapa pasien dijadikan medium uji coba oleh sang dokter, dikurung di ruang bawah tanah selama berhari-hari tanpa makanan, hanya diberi mantra yang konon akan menenangkan roh jahat mereka, padahal nyatanya hanya mempercepat kematian. Ketika akhirnya ibunya meninggal di tengah salah satu eksperimen itu, Dewi tidak menangis, ia diam, lalu menghilang selama seminggu sebelum kembali ke puskesmas sebagai pasien baru, karena pihak kampus menyatakan ia mengalami gangguan mental berat akibat trauma kehilangan. Tapi yang tak mereka tahu, Dewi sudah menyusun rencana. Ia pura-pura gila, ia tertawa sendiri di malam hari, berbicara dengan bayangan, bahkan mencoret-coret tembok kamar isolasi dengan kuku sampai berdarah. Tapi semua itu bukan kegilaan, melainkan bentuk komunikasi rahasia dengan roh-roh korban eksperimen sebelumnya, yang ia tahu masih berputar di sekitar puskesmas itu. Dan pada malam tanggal 13 Maret tahun 1999, saat gerhana bulan terjadi, Dewi memanfaatkan celah listrik padam untuk membakar seluruh lantai bawah puskesmas, mengunci semua pintu ruang isolasi dari luar, dan menyegel ruangan dengan mantra yang ia pelajari dari kitab tua peninggalan kakeknya, yang dahulu seorang dukun keraton. Dewi sendiri tidak lari, ia tetap berada di dalam, duduk di tengah ruangan. Tubuhnya hangus sebagian, namun jiwanya tidak mati. Ia sengaja mengikat dirinya sendiri ke dalam tempat itu, menjadi kunci agar semua arwah tetap berada di dalam. Tapi ritualnya tidak sempurna. Dr. Hadi selamat. Dan dalam rasa bersalah sekaligus ketakutan, ia membangun kamuflas, menyembunyikan ruang bawah tanah itu, lalu menjual bangunan tersebut ke kontraktor, yang kemudian merenovasi dan menjadikannya rumah kos. Kos-kosan itu dibangun di atas fondasi kutukan. Dan karena kamar 13 berada tepat di atas titik pusat ritual pemindahan jiwa, maka setiap penghuni di dalamnya lambat laun akan mengalami gejaran, mulai dari mimpi aneh, suara isakan, hingga kehilangan waktu, dan akhirnya menjadi wadah baru
Dewi tidak jahat, tapi ia juga bukan lagi manusia. Ia adalah penjaga kutukan yang gagal dibebaskan. Dan satu-satunya harapan yang ia tunggu selama puluhan tahun adalah darah dari orang yang memulai semuanya, Alvan, anak dari Dr. Hadi. Ia menunggu, tidak untuk membalas, tapi untuk meminta dilanjutkan, agar kutukan ini benar-benar bisa diakhiri. Tapi seperti semua cerita lama, yang dikubur tidak selalu ingin dibebaskan, dan kamar 13 bukan tempat untuk keluar, tapi tempat untuk masuk, dan tinggal selamanya. Malam kembali turun seperti biasa di atas atap-atap tua gang sempit itu, jalan setapak basah oleh embun, dan di dalam kamar nomor 13 yang kadang disebut 12A kadang tanpa nomor sama sekali lampu redup menyala sendiri meski tidak pernah ada yang menghidupkan menyoroti dinding kusam yang semakin lama. Seperti menyerap cahaya dan suara, seorang penghuni baru datang, membawa koper, membawa mimpi, membawa harapan tinggal dekat kampus dan hidup hemat, tidak tahu bahwa di balik kayu tua yang mengganjal pintu, ada jiwa-jiwa yang diam menunggu, tidak dengan dendam, tapi dengan kesunyian yang tidak pernah dibayar lunas oleh siapapun karena yang pernah tinggal di kamar ini tidak benar-benar pergi. Dan yang pergi tidak pernah benar-benar menghilang. Di malam keempat, penghuni itu duduk di kasurnya, membuka laptop, menonton film horor untuk menguji nyali, tidak sadar bahwa horor sejati bukan yang di layar, tapi yang berdiri diam di sudut kamar sejak ia masuk. Sosok samar yang tidak meminta perhatian, tapi terus mendekat setiap malam semakin larut dan pada malam ke-6, ia menulis di buku hariannya, "Entah kenapa aku mulai lupa namaku sendiri, aku mulai bermimpi jadi orang lain, padahal kamar ini tidak pernah menghapus nama siapapun. Hanya mengganti urutannya, dan dunia luar tetap berjalan seperti biasa. Ibu kos tetap menyapa ramah, tetangga tetap menyangka semua baik-baik saja, dan para mahasiswa terus datang dan pergi. Tak pernah tahu bahwa ada satu kamar yang tidak pernah kosong, hanya berganti wajah, berganti napas, berganti cerita, karena kamar ini tidak butuh korban, kamar ini butuh penghuni. Dan cerita ini bukan akhir, karena jika kau membaca ini dan merasa merinding, jika kau membaca ini dan mendengar suara ketukan 3 kali saat malam sudah lewat jam 2, mungkin kau sudah dipanggil, maka jangan coba-coba mengetuk kamar bernomor 13. Karena tidak semua pintu yang terbuka bisa tertutup kembali. Dan tidak semua cerita yang berhenti benar-benar selesai.